Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Alfarizi dari jurusan Sistem Informasi Universitas Siliwangi, sekaligus sedang menjalankan program Google Student Ambassador 2026. Nah, di sesi kali ini aku pengen berbagi sedikit cerita dan satu kisah inspiratif yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan Google AI atau toolsnya di lingkungan kampus saya, terutama buat saya sendiri dan teman di kampus saya. Buat kalian yang sekarang statusnya lagi jadi mahasiswa atau mungkin pernah ngelewatin fase ini, gua mau nanya satu hal. Jujur, kalian juga pasti pernah ngerasa capek banget sama ritme kuliah yang makin hari kayaknya jalan makin cepat. Gua personally sering banget ngerasa kayak gitu. Tugas tuh rasanya datang kayak antrian, nggak ada habisnya. Minggu ini baru aja beres kelar presentasi project, minggu depannya udah ada tugas baru lagi yang nungguin di mata kuliah yang lain. Kadang, saking banyaknya hal yang numpuk di kepala, gue sering banget ngalamin yang namanya ngestak. Bingung mau mulai dari mana, dan ujung-ujungnya gue malah mutusin buat rebahan karena udah pusing duluan sebelum mulai ngetik. Nah, di video kali ini gue nggak pengen bikin tutorial, pamer nilai, atau ngebahas teori yang berat. Di sini gue cuma pengen cerita santai aja dari hati ke hati tentang gimana sih beberapa bulan terakhir ini gue bisa survive dan ngerasa terbantu banget sejak mulai manfaatin Google AI buat keseharian gue di kampus. Gak cuma buat diri gue sendiri, tapi ternyata ini juga bawa dampak positif banget buat temen-temen gue di sekitar kampus. Yuk kita obrolin. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pas gue lagi sendirian ngerjain tugas individu. Kalian juga pasti pernah ya dapat tugas kuliah yang instruksi dari dosennya itu sebenarnya bikin dahi mengkerut, atau pas kamu mau bikin draft presentasi, kamu buntu banget, bingung poin apa yang harus dimasukin biar pas maju nanti tuh alurnya enak didengar. Dulu sebelum gua biasa pakai AI, fase nyari bahan materi atau nyari pemahaman awal itu bisa makan waktu seharian. Gua bisa buka tab browser sampai puluhan, baca artikel sana sini, tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak nemu intinya apa karena saking banyaknya informasi. Nah, sekarang kalau udah di posisi buntu kayak gitu, yang gua lakuin adalah langsung buka Gemini. Di sini gua nggak minta langsung dia ngerjain tugas gua bulat-bulat atau bikin contekan instan. Gue cuma ceritain kendala gue kayak lagi chat ke temen pribadi. Misalnya gue nanya, Gemini, gue lagi ada tugas materi nih, tapi gue buntu banget mau mulai dari mana. Boleh bantu kasih analogi atau konsep sederhananya gak sih biar gampang dipahamin? Dan yang paling gue suka itu responnya itu fleksibel. Dia bisa ngebedah konsep yang tadinya kelihatan rumit di buku menjadi penjelasan yang kasual dan masuk akal. Nah, waktu gua yang tadinya habis berjam-jam cuma buat bingung atau stres mikirin draft awal, sekarang bisa langsung gua ambil alih buat eksekusi dan ngeimbangin isinya pakai gaya bahasa gua sendiri. Efeknya di saya, beban pikiran berkurang drastis dan ngerjain tugas gak sehoror dulu lagi. Nah, kebetulan juga gua kemarin ada project dari mata kuliah kewirausahaan bikin satu komersial klip yang di sini gua memanfaatkan fitur Lyria 3 untuk membuat jingle untuk video komersial klip gue ini. Dampak positif ini gak berhenti di gua doang, tapi mulai nular ke lingkungan pertemanan gua di kampus, khususnya pas momen kerja kelompok. Kita semua tahu lah ya, dinamika kerja kelompok di kampus itu penuh drama. Ada yang tipenya bingung mau dapat bagian apa, ada yang idenya terlalu banyak sampai malah debat gak ada ujungnya. Semua anggota tim mendadak hening karena sama-sama buntu gak tahu mau bahas apa dari tugas tersebut. Kemarin gue sama teman-teman sempat ngumpul buat ngerjain tugas artikel dan draft presentasi. Kita benar-benar stuck dan hampir 1 jam buat nyari sudut pandangan yang unik. Suasana udah mulai jenuh, ada yang mulai main HP, ada yang mulai rebahan lah, sampai yang mulai nguap. Situasi seperti itu, gue iseng buka laptop, terus gue bilang ke mereka, guys, coba deh kita brainstorming bareng pakai Google AI. Akhirnya kita bareng-bareng ketik poin-poin mentah yang kita punya, terus kita minta masukan kerangka alur tulisan yang asik di sana. Dan respon teman gue tuh luar biasa banget. Begitu opsi idenya muncul di layar, teman-teman yang tadinya pasif langsung dapat pencerahan. Mereka langsung nyaut, iya ya, kenapa kita gak bahas dari sudut pandang yang ini aja, lebih seru nih. Proses kerja kelompok yang biasanya bertele-tele, hari itu bisa kelar jauh lebih cepat, terstruktur, dan yang paling penting, kita ngerjainnya sambil ketawa-tawa tanpa tekanan.
Di situ gua ngerasa teknologi tuh emang fungsinya buat ngebantu kolaborasi manusia jadi lebih hidup, bukan malah bikin kita makin jauh. Dari dua cerita tadi, gua makin mikir dan dapat kesimpulan baru. AI itu sebenarnya bukan ancaman yang bakal bikin kita sebagai mahasiswa jadi males mikir atau jadi bodoh. Semua itu balik lagi ke mentalitas kita waktu menggunakannya. Cuma pakai AI buat kopas tugas secara instan tanpa lo baca dan lo pahami lagi, ya emang kamu tuh nggak dapat apa-apa, kamu cuma dapat nilai tapi otaknya kosong. Tapi kalau kamu jadiin teknologi ini sebagai teman diskusi, partner buat nyari ide awal pas lagi buntu, atau alat buat ngurai benang kusut di kepala, efeknya bakal luar biasa banget. Kita jadi bisa kelar tugas dengan lebih efisien dan bonusnya lebih banyak buat hal penting lainnya, bisa buat istirahat yang cukup, ngumpul sehat bareng temen, atau ngelakuin hal hobi di luar jam kuliah. Gua Rifki, Google Student Ambassador 2026, sedikit cerita jujur dari pengalaman gua sendiri selama di kampus. Semoga cerita singkat ini bisa ngasih sedikit pandangan atau obor baru buat teman-teman mahasiswa sekalian yang mungkin saat ini juga lagi pusing atau buntu ngerjain tugas kuliahnya. Jangan stres-stres banget ya. Kalau kalian ngerjain sendiri gimana? Biasanya suka manfaatin Google AI buat ngapain aja sih di kampus atau di sekolah? Coba dong ceritain di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu kita bisa saling berbagi tips dan trik seru. Jangan lupa pencet tombol like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan ragu buat share video ini ke teman-teman kelompok kalian yang biasa suka mendadak stuck pas lagi kerja kelompok. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay healthy, dadah, and stay produktif.